Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Mustikasari dengan NPM 2075344 dari program studi manajemen informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari rancang bangun jaringan komputer lab 8.5.1 yaitu konfigurasi DHCP6. Berikut ini adalah tabel dashnya. Sebelum itu kita masuk ke menu option dulu untuk mengisikan user profile-nya. Kita isikan dengan nama dan email. Kemudian emailnya. Oke. Baik, di sini adalah perintah dan tahapan-tahapannya. Di sini ada objektif atau tujuan, akan ada 3 part yang akan kita konfigurasikan. Di sini part pertama yaitu bangun jaringan dan konfigurasikan pengaturan perangkat dasar. Kemudian di part keduanya ini yaitu verifikasi penetapan alamat SLAAC, address assignment from router 1 atau dari router 1. Kemudian di part ketiganya ini konfigurasikan dan verifikasi server DHCP 6 stateless di router 1. Kemudian pada part keempatnya ini diminta untuk mengkonfigurasi dan verifikasi server DHCP 6 stateful di router 1 juga. Kemudian bagian 5-nya konfigurasi dan verifikasi relay DHCP di router 2. Oke, di sini ada background scenario atau latar belakangnya. Kemudian di sini required research atau sumber daya yang diperlukan. Yang diperlukan nanti adalah 2 router. Di sini kita sudah ada 2 router. Ini dia. Dua router. Kemudian di sini menggunakan Cisco 4221. Router Cisco 4221 dan gambar universal atau sebanding. Kemudian untuk switch-nya menggunakan 2960. Dan untuk PC 2 PC serta kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkatnya. Dan kabel Ethernet seperti yang ditunjukkan pada topologi ini. Ini dia kabel Ethernetnya. Oke, kita langsung saja. Baik, kita langsung ke part yang pertama, yaitu membangun jaringan dan mengkonfigurasi basic device settingnya. Pada bagian satu ini atau part 1 ini kita akan membangun jaringan, mengatur topologi jaringan dan mengkonfigurasi pengaturan dasar pada host dan switch-nya. Kemudian di sini ada 4 step. Step-stepnya ada perintah. Di sini kita masuk ke step yang pertama, yaitu diminta untuk kabel jaringan seperti yang ditunjukkan pada topologi, pasang perangkat seperti yang ditunjukkan pada diagram topologi dan kabel seperlunya. Di sini kita lihat kabel topologinya. Kita pasangkan kabelnya PCA ke switch 1 menggunakan F0/6. Dari PCA menggunakan F0, kemudian di switch 1-nya baru F0/6. Setelah itu untuk switch 1 ke router 1 ini untuk yang switch menggunakan F05. Dan routernya menggunakan G0/1. Sudah ya untuk bagian sini. Kemudian kita ke bagian berikutnya, dari router 1 menuju router 2. Di router 1 ini G0/0 menuju ke router 2 menggunakan G0/0 juga, dari G0/0 kemudian G0/0 lagi. Kemudian dari router 2 menuju switch 2
G0/1 dan F0/5. Untuk routernya G0/1. Untuk switchnya F0/5. Dan kemudian di switch yang kedua menggunakan F0/8. Switch kedua ini menuju ke PC, dia menggunakan F0/18. Karena PC ini menggunakan F0 saja. Kita sesuaikan dengan untuk topologinya. Kita rapihkan. Oke, sudah. Jika ingin menampilkan konfigurasi kabelnya, kita masuk ke menu option, preference, kemudian kita show device model label. Nah, ini dia. Always show port label in logical workspace. Nah, dia sudah tampil label kabelnya. Sini F0 sudah terlihat, F0/6, 0/0, kemudian F0/5, G0/1, dan di sini sudah terlihat. Kita sudah memasang, kemudian kita masuk ke step berikutnya, yaitu konfigurasikan pengaturan dasar untuk setiap switch. Yang pertama, tetapkan nama perangkat ke switch. Di sini kita diminta untuk menetapkan nama perangkat switchnya. Untuk switch 1 kita beri nama dengan S1 saja. Ini masih dengan switch. Kita akan mengubahnya menjadi S1 atau switch 1. Hostname S1 atau switch 1. Nah, sudah berubah. Kemudian kita masuk lagi ke switch yang kedua. Kita beri nama sesuai dengan labelnya. Enable configure terminal. Kemudian hostname switch 2, enter. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita ke yang B. Ya, pada perintah yang B ini diminta untuk disable DNS atau nonaktifkan pencarian DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara salah seolah-olah itu adalah nama hostnya. Kita diminta untuk menonaktifkan pencarian DNS. Kita masuk ke router switch 1. Tekan no IP domain lookup. Enter. Kemudian kita ikutnya juga switch yang kedua. No IP domain up. Enter. Oke. Sudah kita lakukan penonaktifkan DNS-nya, mencari DNS-nya, kemudian kita ke yang perintah berikutnya yang C, yaitu menetapkan kelas sebagai kata sandi terenkripsi exchange yang diistimewakan, exchange encrypted password. Kita masuk lagi satu, lakukan enkripsi pada ini. Sandinya akan melakukan enable
Oke, kita C ini assign class as the privileged usage and password. Kita masuk ke switch 1, enable, kemudian configure terminal atau configure. Setelah itu enable secret class, kemudian ke switch 2, enter lagi dan enable configure terminal, kemudian enable secret class juga, enter. Nah, kita sudah menjalankan perintah yang C. Kemudian kita ke perintah yang D. Untuk perintah D ini assign Cisco the console password and encrypted and enable login. Kita diminta untuk assign password, menetapkan Cisco sebagai atasan di konsol dan mengaktifkan loginnya. Kita masuk ke switch 1, kemudian kita kan line console O dan console kosong, enter, kemudian passwordnya dengan Cisco saja, enter, login, enter, kemudian line console. Kita lakukan juga di switch yang kedua, line console O, line console kosong, kemudian password, Cisco, login, enter. Oke, kita sudah menetapkan Cisco sebagai password konsol dan mengaktifkan loginnya. Kemudian yang E ini, tetapkan Cisco sebagai atasan di VT dan aktifkan login. Kita masuk ke switch 1, line VTY 04, enter, passwordnya dengan Cisco tadi, Cisco, enter, kemudian login, sama, kita hanya menetapkan line VTY nya, lakukan hanya sama di switch yang kedua, line VTY 04, enter, passwordnya Cisco, enter, login. Oke, kita sudah melaksanakan perintah yang kelima. Kemudian yang keenam, encrypt the plain text password atau enkripsikan kata sandi plain text-nya. Lagi ke switch service, password encryption, enter, service password encryption, enter. Lakukan juga di switch yang kedua, service password encryption,
Bentar. Oke. Sudah, kemudian di angka yang ketujuh, perintah yang ketujuh, create a banner atau buat banner sebagai buat spanduk yang memperingati siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tidak sah untuk dilarang, tidak sah saat diaksesnya. Oke, kita masuk ke switch 1. Kita buat banner motd banner authorize users only. Dollar dan enter. Oke, sudah. Kita lakukan yang sama juga di switch kedua. Enter. Kemudian step yang ketujuh sudah. Yang tinggal yang ke-8, shutdown all unit part atau shutdown semua partnya. Kemudian shutdown. Interface. Range. F0/14, umum F0/0/724, 717, D0/2. Kemudian yang ke-9 ini save running configuration setup configuration file. Kita diminta untuk men-save konfigurasi yang telah dibuat dengan copy running config startup config. Oke. Sudah kita simpan. Kita lakukan juga ke hal yang sama ke switch yang kedua.
Kemudian kita ke step yang ketiga. Step ketiga ini yaitu configure basic setting for each router. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 perintah juga. Pada ini tetapkan nama perangkat ke router. Kita menetapkan nama perangkat ke router 1. Tetapkan dari enable. Enter. Kemudian tetapkan namanya. Hostname R1 atau router 1. Kita masukkan configure terminal. Oke, sudah berubah. Kemudian kita scan juga di router keduanya. Host enable. Hostname. Kedua, enter. Oke. Sudah berubah. Kemudian bintang yang B ini atau yang kedua, menaktifkan pencarian DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimaksudkan secara seolah-olah itu adalah nama hostnya. Kita akan seperti yang switch tadi dengan mengetikkan no IP domain lookup. Oke. Begitu juga di router yang keduanya. No IP domain lookup. Oke, sudah. Kemudian kita lihat ke step yang berikutnya, step yang ketiga. Step ketiga ini assign class as the preferred message encrypted password atau mengaktifkan kelas rahasia ya, seperti tadi yang switch. Enable secret class. Bentar. Kemudian yang keduanya juga enable secret class. Oke, enter. Nah, kemudian perintah keempat ini assign Cisco SP console password enable login. Kita menetapkan line konsolnya dan beserta passwordnya bagi router 1, line console, kemudian passwordnya password Cisco login, enter. Selesai. Kemudian kita tetapkan di router keduanya juga line console kosong, kemudian password, nah password Cisco login. Oke, sudah. Baik, setelah itu kita langsung ke step yang kelima, menetapkan VTA, line VTA-nya dan password enable login-nya. Kita masuk ke yang 5 ini, line VTA 04, enter. Password Cisco login. Oke. Kemudian di router kedua juga password Cisco, enter, login lagi. Oke, kita sudah menyelesaikan perintah yang kelima. Kemudian yang keenam yaitu encrypt text passwordnya.
service, password, encryption, enter. Kemudian di router kedua juga service, password, encryption. Sudah, kita sudah menyelesaikan perintah yang ke-6. Kemudian yang ke-7 buat banner agar orang tidak dapat mengaksesnya. Ketika dia mengakses, maka akan muncul bannernya. Kita buat bannernya dulu. Banner motd authorize users only. Oke. Untuk kedua juga. Oke, sudah. Baik, kita sudah melakukan membuat bannernya, kemudian kita membuat enable IPv 6 routingnya. Masuk lagi ke router 1, IPv 6 unicast routing, enter, IPv 6. Ini kita lakukan di yang router 2 nya. Unicast routing, enter. Sudah. Kemudian yang tahap terakhir 9, simpan konfigurasi di startup configuration file. Oke, kita menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Copy running config startup config, enter. Oke, kemudian kita lakukan juga di router yang kedua. Next dulu, copy running config startup config, enter. Oke. Step ketiga sudah selesai, kita masuk ke step yang keempat, yaitu configure interface dan configure interface and routing for untuk kedua router. Konfigurasi interface dan router adalah kedua router. Yang pertama ini, yang A, perintah pertama, konfigurasikan antarmuka G0/0 dan G0/1 pada router 1 dan router 2 dengan alamat IP 6 yang ditentukan dalam tabel di atas ini. Ini dia tabelnya. Ini alamat IP-nya. Kita buat interface-nya, konfigurasi interface. Klik langsung saja router 1. Yang pertama yaitu interface G0/1. Kita masuk configure terminal. G interface G0/1, enter. Kemudian IP address-nya. Kita lihat IP address-nya ada router 1 ini G0/1 PFE IP address IPv6 address IP0.
IPF6 address PT 80 1 link lokal, enter. Kemudian IPF6 addressnya F6 address ini dia IPF6 addressnya 2001 2001 JW8 ECAD 11/64, enter. No shutdown. Sudah. Kemudian kita interface yang G0/0 nya 0/0 IPF6 address FE 80 itu link lokal, kemudian IPF6 addressnya di sini dia yang dua ini terus 2 sini 2 jadi 201 DB8 HAD 21 S64. Oke, enter. No shutdown lagi. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan hal yang sama di router yang kedua. Di router yang kedua ini configure terminal, kemudian int G0/1, enter. IPF6 address FE 80 1 link lokal, kemudian IPF6 nya IPF6 address G011 ini dia yang router kedua. Copy. IPF6 address 3/61/64, kemudian no shutdown. IPF6 address
2001 developer HAD 394 enter. Setelah itu no shutdown. Nah, kita sekarang konfigurasinya yang G0/0 nya 0/0 enter. Lalu G0/0 IPF 6 address FE 80 2, kemudian link lokal enter. Kemudian kita pasangkan IP address-nya 22, ini dia. Oke, sudah. Kemudian no shutdown. Nah, setelah itu kita lihat tahap berikutnya, yang step yang kedua. Step yang kedua ini konfigurasikan default route. Konfigurasikan default route pada step router yang diarahkan ke alamat IP G0/0 pada router lainnya. Kita konfigurasi routernya. Oke, kemudian kita konfigurasikan PF6 root. Sudah. Kemudian berikutnya yaitu verifikasi perutan berfungsi dengan melakukan ping alamat G0/1 router 2 dari router 1. Kita ping dari sini. Ping tuh. Nah, sukses 100%, kita sudah berhasil ping. Kemudian yang keempat ini kita simpan konfigurasinya.
Untuk menyimpan konfigurasinya, exit dulu. Kita copy, running, config, startup, config, enter, oke. Kemudian router keduanya juga, copy, running, config, startup, config, oke, enter, selesai. Kemudian kita lihat ke step yang keempat ini. Sudah semua, kita lihat lanjut ke part yang kedua. Part kedua ini, bagian 2 ini kita akan verifikasi jika host PCA menerima alamat IP6 menggunakan metode SLAAC. Nyalakan PCA dan pastikan konfigurasi untuk konfigurasi otomatis IP6-nya. Kemudian setelah itu kita coba IP config. Pertamanya kita konfigurasikan PC-nya dulu. PCA configuration. Nah, dia sudah terinit otomatis. Kemudian kita lakukan ke PCB juga. Masukkan configuration otomatis. Oke, sudah terpasang. Ini IP6-nya, link local address-nya, dan default gateway-nya sudah terpasang secara otomatis. Kemudian setelah itu kita IP config di PC. Nah, ini dia P6-nya. Hingga P6-nya dan ini local address-nya sudah. Kemudian setelah itu di part yang ketiga ini konfigurasi dan verifikasi server DHCP di router 1. Di part ini kita akan mengonfigurasi dan memverifikasi server DHCP stateless di router 1. Tujuannya adalah untuk menyediakan PCA dengan server DNS dan informasi domainnya. Yang pertama itu langkah pertamanya keluarkan perintah config if config/al di PCA dan lihat hasilnya. If config/all. Nah, dia muncul di sini. Di tampilannya sama, yaitu di sini hostname-nya, default port-nya, kemudian ya, sudah terkonfigurasi. Oke. Kemudian kita langsung ke step keduanya atau langkah keduanya, itu konfigurasikan router 1 untuk menyediakan DHCP6 stateless untuk PCA. Yang pertama ini, perintah pertamanya buat kumpulan DHCP IP6 di router 1 bernama router 1 stateless. Sebagai bagian dari kumpulan itu, tetapkan alamat server DNS sebagai 201 dan nama domain sebagai stateless-nya. Masuk ke router 1. Kemudian masuk config dengan IP6 DHCP all router 1 stateless. Kemudian DNS server DNS server 2001
DB8 ACAD 254 dari server 2001. Kemudian domain name-nya domain name stateless.com, enter. Setelah itu yang B ini konfigurasikan interface 201 pada untuk menyediakan flag configuration lainnya di LAN router 1 dan tentukan kumpulan DHCP-nya. Masuk lagi ke router 1. Interface G0/1. Enter. IPF 6 and other config flag, kemudian IPF 6 DHCP server 1 stateless. Oke. Sudah, kemudian kita ke step yang ketiga. Simpan konfigurasi di startup configuration file. Seperti tadi menyimpannya, kita keluarkan dulu exit. Kemudian copy running config startup config, enter. Oke. Setelah itu restart PCA. Configuration. Oke. Nah, di sini DNS server ini sudah masuk di router 1 pada PCA. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang kelima ini, step kelima. Pada step kelima ini diminta untuk examine the output of ipconfig/al and notice the change. Periksa output dan ipconfig/al dan perhatikan perubahannya di PCA. Config/al. Nah, tadi di sini DHCP-nya default gateway dan ini physical address-nya stateless.com. Di sini sudah ada perubahannya. Kemudian yang keenam, uji konektivitas dengan melakukan ping ke alamat IP interface G0/0 router 2. Oke, setelah itu kita part keempat. Pada part keempat ini konfigurasi server DHCP 6 di setet full di router 1. Di bagian 4 ini kita akan mengkonfigurasi router 1 untuk menanggapi permintaan DHCP dari LAN router 2. Yang pertama, buat kumpulan DHCP pada router 1. Ini dia alamat IP-nya. Ini akan memberikan alamat ke LAN yang terhubung ke antarmuka G0/1 pada router 2 sebagai bagian dari kumpulan setel server DNS ke 201. Kita masuk lagi ke switch satunya. Router 1 maksudnya. Router 1, enter. Config T, kemudian IPF 6 DHCP O R2 router 2 start.
Udah, kemudian jadi stateful, address prefixnya, address prefix, prefixnya kita kopikan saja biar lebih cepat. Oh, ini ya. Kemudian DNS servernya juga. Kemudian domain name stateful.com-nya. Enter. Oke, sudah. Kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu assign the DHCP pool. DHCP pool atau tetapan kumpulan DHCP yang baru saja Anda dibuat ke interface G010 pada router 1. Masuk lagi ke router 1. Exit. Kemudian int G0/0 pf6 DHCP server R2 stateful. Oke, sudah. Kita ke part yang terakhir, yaitu part 5, konfigurasi dan verifikasi relay. Di part ini akan mengkonfigurasi dan memverifikasi relay di DHCP6 pada router 2 yang memungkinkan PCB menerima alamat IP6. Langkah pertama, nyalakan PCB dan periksa alamat SLAC-nya yang dihasilkannya. Kita lihat PCB, kita refresh lagi. Nah, sini belum menerima. Kita masuk ke command prompt, pip config /all, enter. Ini dia physical address-nya. Oke, kemudian kita step yang kedua. Konfigurasikan router 2 sebagai agent relay. Perintah pertamanya, konfigurasikan perintah IP6 DHCP relay pada interface R2 G0/1. Kemudian konfigurasikan juga perintah manage config flag-nya di router 2. Kita masuk ke router 2. Password-nya tadi. Kemudian masuk konfigur terminalnya, int G0/1, enter. IPF6, kemudian IPF6 copy. Baik, sudah. Kita kemudian terakhir simpan konfigurasinya, kita exit dulu. Seperti tadi, copy, running config, startup, config, enter. Oke. Setelah itu kita step yang ketiga, restart PCB. Mulai ulang PCB, kita masuk ke PCB ini, exit, masuk ke IP, tabel statik jadi automatic. Lihat yang pada perintah kedua ini open from.
Kemudian di step ketiganya, uji konektivitas dengan melakukan ping ke interface G0+1 di router 1. Ping showrun kita lihat tadi uji konektivitasnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.